Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 November 2024 dan ini adalah minggu terakhir di November 2024 dan sekaligus hari terakhir di bulan November 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke. Ini kita sudah kita sudah di penghujung bulan Desember yang nggak berasa banget kita sudah melewati tahun 2024 dengan sangat luar biasa. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk bulan depan Desember itu saya akan stop untuk bikin analisa per minggu ketiga. Oke, saya ingatkan sekali lagi. Jadi saya hanya akan stop bikin analisa itu sampai di hari Jumat tanggal 20. Ya, sisanya dari tanggal 23 sampai tahun baru itu tidak ada analisa, ya, tidak ada video analisa. Mungkin juga kalau ada video mungkin saya akan ada share ya. Tapi untuk analisa harian XAUUSD saya prefer nggak ada. Karena saya pribadi untuk di minggu keempat ini ya, minggu terakhir, karena ini adalah minggu Natal, better kita close aja tradingannya, dan juga minggu depannya itu adalah tahun baru, better kita selesaikan aja tradingannya ya. Jadi saya sarankan di minggu depan itu kalau kalian memang sudah punya plan untuk ingin trading di bulan depan, better jangan terlalu lama ya. Karena saya worry-nya itu kalian malah kena kejebak. Lebih baik kita itu off trading ya, jadi nikmati libur Natal, libur Nataru gitu kan, dan ya kita nikmati bersama. Jadi kalau kalian sudah dapat profit luar biasa pada tahun 2024 pada kali ini, dinikmati aja dulu ya, jangan dipaksain. Intinya dari semua itu, walaupun kalian sudah bagus memanajemen risikonya, yang terpenting adalah satu, kalian harus tahu kapan harus berhenti. Entah itu kalian berhenti karena profit, berhenti karena loss, atau berhenti karena margin call. Antara itu ya. Pokoknya kalian harus tahu kapan berhenti. Kalau kalian nggak tahu kapan harus berhenti, itu sama aja sih. Walaupun kalian profit semua, ujung-ujungnya itu bakal jelek ya. Oke. Jadi kemarin marketnya itu benar-benar respect area ini, respect area demand. Saya nggak tahu ini ada nggak yang nge-buy kemarin pagi atau nggak siang ya. Ini harganya langsung lari ke atas. Di 2634 marketnya sempat retest sekali kemudian drop, tapi tidak ada pembalikan. Marketnya terus lari dan break di atas 2640 dan langsung lari ya. Kemudian marketnya turun ke bawah dan sekarang lari naik ke atas lagi. Oke. Nggak tahu nih ada nggak yang nge-buy pada saat saya buat analisa di sini respect area demand, entah saya nggak tahu ada yang nge-buy apa nggak. Tapi jujur saya nge-buy pada saat saya buat analisa kemarin itu, saya sambil buka MetaTrader saya sendiri. Habis itu saya open posisi kemarin di sini ya. Itu di grup Discord sudah saya share juga, saya ada open 2 di sini ya. Oke, untuk sekarang sih jujur saya hanya sisakan satu di sini open saya kemarin di 2621 tengah 2622, dan biarkan harga ini running sampai 2670 ya, sampai 2670 atau sampai 2690 atau sampai 2700 lah. Ya, saya holding sampai ya, mungkin lebih tepatnya nanti malam deh ya. Mungkin nanti malam sebelum saya tidur saya lihat dulu di mana itu marketnya berada. Kalau memang marketnya itu masih dominan buat naik, saya geser SL Plus-nya. Untuk saya pribadi sih belum saya geser SL Plus ya. Untuk saya pribadi belum saya geser SL Plus. Jadi saya biarkan aja. Tapi kalau nanti malam marketnya sudah melewati 2660, 2650 lagi sekali, mungkin saya akan geser SL Plus-nya dan saya holding sampai di minggu depan. Itu sih kalau saya pribadi ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Well, hari ini karena adalah penutupan monthly dan weekly, jadi otomatis kita akan melihat bagaimana ini ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan di monthly. Sebelum saya lanjut ke analisa harian ya, untuk hari ini secara hari ini kita beritanya itu nggak ada ya. Kita nggak punya berita apapun pada hari ini, yaitu Sabtu nggak ada ya. Karena kemarin kan market USD kan libur karena ada Thanksgiving. Jadi untuk hari ini juga nggak ada berita apapun dari segi market nanti malam ya.
Oke, jadi hari ini kita santai secara teknikal aja. Oke, sebelum saya lanjut ke bentukan candle, saya mau lihat dulu dari bentukan indikator. Indikator monthly stokastik masih flat di 90 which is good. Kemudian RSI masih stay di atas 70 masih bagus. Kemudian weekly ini tinggal nge-cross aja sih ya. Ini tinggal nge-cross aja, tapi dia weekly masih stay di atas 50 which is good. Kemudian dari segi RSI juga masih di atas 50 masih bagus. Dari daily ini stokastiknya sama-sama stay di atas 50, berarti memang masih ada menandakan market itu dominan buat naik ya, karena stokastik dan juga RSI flat di angka 50 semua. Flat di angka 50 bahkan masih stay di atas 50. Ya. Jadi kalau dilihat ini sih secara stokastik sudah cross lagi, ini tinggal naik aja sedikit dan RSI tinggal di atas 50 aja. Habis itu bisa dah running ke atas dia untuk di goldnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, monthly ya. Jadi jujur sekali lagi untuk sekarang di monthly, kalau marketnya itu adalah saya menginginkan ada 3 skenario ya, ada skenario ada 3 sekarang. Yang pertama, kalau memang marketnya itu mau bullish, at least close di atas 2685. Oke, harus close di atas 2685. Berarti bentukan candlenya bisa seperti ini, yang dimana berarti menandakan ini seperti bentukan hammer, tapi ini candle hammernya merah ya. Yang dimana saya pribadi jika candlenya seperti ini dan close di atas 2685, saya prefer untuk bulan depan adalah tetap di buy. Walaupun marketnya ini tidak ngebreak high-nya sendiri di berapa ini? 2761. Kayaknya untuk hari ini dan penutupan monthly kayaknya kayaknya rada berat kalau naik sampai ke 2761. Cuman ya who knows ya kan. Kalau tiba-tiba marketnya menggila itu tiba-tiba naik gitu kan, ya udah. Ya tapi at least kalau misalnya monthly bentukan candle seperti ini saya prefer marketnya untuk bullish ya. Ini saya buy, ini saya kasih 3 skenario. Oke. Kemudian selanjutnya kalau candle monthly-nya bentukannya adalah, bentar ini saya buat 3 ya. Kalau bentukan monthly-nya, sebentar ini saya copy paste dulu. Oke, kalau bentukan monthly-nya adalah di bawah 2685 tapi masih di atas 2634 seperti ini ya, berarti sekitaran 2650, 2660, 2643 dan sebagainya seperti ini, saya masih condong untuk ambil buy. Cuman tidak gede banget lah bahasanya. Ini B plus ya bahasanya lah. Ini B min. Ya ini B min. Kemudian kalau ini close-nya mau bearish, better langsung di sini. Ya. Kalau di sini kalau close di bawah 2634 ini adalah berarti ada 4 ya, sorry ada 4 skenario. Oops, sorry salah. Ada 4, berarti di sini. Nah, berarti jika close-nya seperti ini adalah sell minus, kalau yang di sini adalah S plus ya. Jadi kalau saya pribadi kalau ambil buy jadi otomatis harus di atas 2685. Kalau di bawah 2685 tapi masih masih di atas 2634 itu buy masih oke, cuman tidak terlalu banyak banget ya, tidak terlalu tidak 100% lagi bahasanya ya, tidak terlalu lah bahasanya. Kemudian jika dia close di bawah 2634 tapi masih di atas 2600 ya sudah ada indikasi sell, cuman belum pasti banget. Tapi kalau dia close di bawah 2601 dan membentuk bearish engulfing, berarti menandakan seller pressure-nya besar sekali ya, makanya ini saya buat S plus. Jadi harap diingat di sini ya. Ini B ini buy, S ini sell ya. Atau nggak buyer dan seller apa bahasanya ini. Ini B plus, B min, S plus gitu sih ya. Jadi harap diingat ini adalah 4 skenario untuk penutupan monthly pada hari ini untuk November. Oke, sekarang ini kan tadi di monthly ya. Sekarang kita buka ke weekly sekarang. Untuk di weekly memang jika kalian ingat apa yang saya katakan pada tanggal 1 November kemarin, itu kan saya prefer hari minggu pertama
Minggu kedua itu marketnya adalah mana dia nih? Kok nggak keluar dia? Di bring to front. Kemudian di sini ya ini minggu pertama kan saya prefer marketnya turun dan benar turun. Minggu kedua juga saya prefer turun dan marketnya turun, yang dimana market turun ini luar biasa gara-gara termenang. Kemudian minggu ketiga dan minggu keempat saya prefer marketnya naik, dan minggu ketiga sudah kejadian, yang dimana kenaikan di sini diakibatkan karena dari geopolitik Rusia dan Ukraina memanas lagi. Kemudian minggu keempat saya jujur itu adalah minggu pertama, minggu kedua adalah bearish, minggu ketiga dan minggu keempat adalah bullish. Nah, kemarin di minggu ketiga bentukan candlenya ini nggak bagus ya. Sudah saya rewind kemarin ya. Kalau kalian nggak percaya bisa di tanggal 25 November kemarin hari Senin. Kalian bisa lihat bentukan candle gini memang dikatakan ini sebagai bullish Marubozu ya. Karena ekor atas bawah nggak ada. Ini benar-benar satu batang candle tanpa ekor ya. Bisa dibilang bahasa kasarnya tanpa ekor lah ya. Ya walaupun di beberapa broker sih ada ekornya walaupun tipis sekali, tapi kalau yang di sini yang saya pakai itu nggak ada ekornya sama sekali, bahkan di sini kan juga ada gap kemarin. Nah, dengan bentukan candle seperti ini jujur saya kurang bagus untuk mengatakan minggu sekarang itu nge-buy. Ya. Saya makanya saya bilang worry-nya adalah kalau ini marketnya turunnya bisa ya. Makanya saya bilang kan kalau dia turun, memang saya nggak expect marketnya turun itu kemarin sampai mengambil body sejauh 26 sampai turun 2605 ya. Ini sih benar-benar saya nggak expect banyak sampai ngambil body berapa ini 70-80% lah. Saya kan kemarin saya bilang ya kalau bisa ngambil cuma 50 lah ya sampai 2634 gitu kan, sampai atau enggak sampai 2652 gitu kan, cuma ngambil 40% kemudian lanjut naik lagi ya. Ternyata benar aja bentukan candle seperti ini yang nggak bagus ya tanpa ekor atas bawah, market itu benar-benar turun, dan ini juga didukung oleh adanya aksi profit taking sedikit pada saat di level 2700 dan ditambah aksi adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan juga Lebanon itu sih. Jadi ini menyebabkan marketnya turun ke bawah ya. Nah untuk sekarang saya sih nggak expect banyak ya, karena ini kan mengacu pada penutupan weekly juga ya. Jadi kalau saya pribadi, tadi kan monthly itu ada 4 skenario ya kan, yang tadi di 2685 berarti untuk dia mau bullish. Memang sekarang kalau marketnya itu naik sampai 2685 itu memerlukan power lagi 385 pip. Memang sih hari ini kayaknya marketnya sudah naik berapa ya? Hari ini itu marketnya naik sudah sejauh per video sekarang itu 116. Berarti kalau marketnya itu mau naik sampai di atas 2685 berarti memerlukan power sejauh 529 pip. Ini gede banget ya. Walaupun kita nggak ada berita apapun pada hari ini lumayan besar. Entah ini bakal kejadian atau enggak. Cuman kalau memang kejadian hari ini dan minggu ini close di atas 2685 dan membentuk monthly seperti ini, ya udah sih kita buy aja sih, udah gitu aja ya. Cuman kalau ini masih skenario masih sama. Jadi kalau monthly seperti tadi berarti weekly adalah ya sama juga, karena weekly dan monthly itu penutupannya bakal bisa dikatakan sama ya. Kalau weekly sekarang saya sih prefer marketnya close di atas 2685. Nah, jadi dengan demikian, dengan bentukan candlenya yang nggak bagus di 18 November kemarin dan 25 November sekarang marketnya itu bakal membentuk seperti ini. Anggaplah seperti ini nanti ya close-nya weekly pada hari ini. Ya. Anggaplah penutupan weekly pada hari ini seperti ini. Berarti ini bisa dikatakan marketnya ini break ya. Market ini di weekly pada tanggal 18 November dia breakout dari all time high sebelumnya yang ada di tanggal 23 September ya. All time high sebelumnya di breakout, dan karena pada minggu ini close di atas 2685 berarti ini sudah breakout, sudah di retest, dan close-nya itu kembali lagi di atas 2685. Jadi karena close-nya kembali lagi di atas 2685
maka ada possible market itu bisa langsung naik, walaupun ya pasti udah turun sedikit sih setidaknya ya, turun sedikit kemudian baru naik lagi itu. Oke. Kalau saya pribadi sih kayak begini, pengennya sih seperti ini karena bias saya adalah masih untuk bullish untuk di XAU. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nih ya naiknya pada hari ini sampai ngeflip bullish, wah itu hebat sih jujur. Kalau ini marketnya sampai flip bullish dan ngebreak high-nya sendiri, itu wah itu gila sih jujur. Karena hari ini hari Jumat biasanya volatilitasnya bakal rendah. Memang sih hari ini market US-nya open, nggak libur. Cuman karena nggak ada berita, ya ini memerlukan kekuatan sampai 800 pip, saya rasa agak sedikit berat. Cuma kalau memang kejadian ini flip bullish dan break high-nya sendiri di 2720, wah ini wah gila sih, jujur gila aja itu. Ya, yang penting ini dan ini. Ya, ini adalah resistance all time high yang ada di weekly. Oke. Seperti itu. Kita kembali lagi ke daily sekarang. Untuk di daily ya sama aja ya, daily kalian punya trading range adalah di sini di 2558 sampai di 2714. Ini untuk angka presisinya ya. Angka presisinya itu ada di 2558 sampai 2714. Memang sih kurang bagus dikit angkanya, cuman ini kejadiannya ya kan, market tidak pernah close ataupun market tidak pernah close di atas ataupun di bawah dari level tersebut. Makanya ini karena trading range-nya besar sekali, jadi hati-hati ya. Apakah ini bisa menandakan marketnya ngebuat yang namanya inverted head and shoulder dari bentukan daily? Possible aja ya. Possible-nya tuh maksudnya adalah seperti ini. Jika ini adalah condong ngebuat inverted head and shoulder, oke, berarti otomatis 2714, 2720 otomatis high-nya sendiri pada minggu ini tuh harus di break. Maka otomatis market akan bisa naik sampai di 2790. Dan biasanya kalau ada head and shoulder, memang sih biasanya itu marketnya akan mengambil 1:1 pada saat market itu drop. Dan ada juga teori itu kalau marketnya bakal bisa ketika ngebreak suatu pola head and shoulder ataupun inverted head and shoulder, penurunannya akan sebesar lebar dari kepalanya. Jadi kalau lebar dari kepalanya dihitung, berarti di sini naik sampai 2900. Pas banget ya. Ini kalau kalian lihat pas nih sampai 2900, jatuh sampai 2900. Jadi ada yang mengatakan teori untuk head and shoulder adalah ketika break dari neckline di sini, target adalah sampai pada saat dia swing. Kemudian ada juga teori yang mengatakan ketika ini break ya, targetnya adalah bisa menggunakan lebar dari kepalanya ini sendiri. Jadi kalau lebar kepalanya itu 2900, kalau pakai target dari penurunannya ini bisa sampai supply all time high-nya. Itu. Oke. Itu ada possible juga ya, ada possible juga. Oke, berarti untuk hari ini di daily seperti yang saya katakan tadi, ini kan marketnya masih seperti ini ya, seperti ini. Kemudian juga ya seperti inilah ya, seperti ini. Kemudian pivotnya kemarin di pivotnya berapa sih yang saya buat di sini kayaknya ya, 2645 sih kayaknya kemarin ya, apa 2640 sih, saya lupa sendiri. 2645 sih seingat saya ya kemarin ya, 2645. Oke. Nah, kalian bisa lihat selama 3 hari berturut-turut candlenya tidak pernah close di atas 2645. Kalau hari ini candlenya close di atas 2645, ya udah sih, kalau marketnya close di atas 2645 berarti weekly-nya bisa naik sampai tadi weekly di mana ya? Saya lupa ya. Oh, di sini ya. Di sini ya. Ini saya pakai dulu lah biar nggak lupa saya. Berarti di 2685. Jadi kalau 2646-nya close bullish pada hari ini, makanya tadi saya nggak expect kalau marketnya itu bakal bisa flip bullish di atas 2685. Ya mungkin standarnya sampai 2675 lah, atau nggak 2680 itu adalah close candle pada hari ini.
benar, saya nggak bakal expect kalau marketnya itu flip bullish dan ngebreak high-nya sendiri. Bener-bener nggak expect, jujur ya. Bener-bener nggak expect kalau break sampai 2685 atau nggak sampai 2712. Mungkin yang bisa saya expect tadi, sorry saya sedikit salah. Mungkin yang bisa saya expect adalah marketnya close di atas 2685. Itu pun sudah dengan kekuatan dengan sangat luar biasa ya kan. Itu perlu power 500 pip. Tanpa ada news apapun biasanya rada berat, cuman mungkin aja ini bisa terjadi. Cuman sekali lagi untuk yang nggak saya expect adalah market naik sampai 2712, 2715, 2720. Ini kalau sampai teritori di sini, ini saya benar-benar nggak ada expect banget. Kalau 2685 ya masih oke lah, karena market US kan kemarin nggak open, makanya sedikit pergerakannya kemarin. Jadi kalau di total kemarin itu pergerakannya sejauh 287 pip. Nah kalau sekarang karena ditambah US sudah open, nggak ada libur lagi gitu kan, ya ada kemungkinan marketnya itu bisa kembali untuk naik lagi, bisa ada ya. Oke, dari segi daily yang nggak ada yang bisa saya banyak katakan sih sebenarnya. Ini marketnya masih sideways banget. Jadi kalau dipakai Fibo, ini pun marketnya respect 61,8 dan sekarang berusaha untuk naik. Saya rasa sih untuk market bisa benar-benar naik adalah di 2650 sih. Jadi kalau hari ini ada close di atas 2650, walaupun dia under 2685, ya sama seperti tadi di monthly ya, itu condong masih bisa untuk melakukan pergerakan bullish sebenarnya. Ya, daily nggak ada yang bisa saya katakan banyak sebenarnya. Dari segi H4, kalau gitu kita ambil apa, posisi buy atau sell? Better ambil posisi buy ya. Better ambil posisi buy. Tapi ingat, di sini ada yang namanya support become resistance-nya. Di 2660 ya, atau enggak kayak kemarin itu kan di H1 adalah di 2663 di sini lebih presisi di 2663 atau enggak sampai 2660 lah. Ini bisa dua itulah ya, bisa dua itu. Atau enggak 2664. Ya, ini bisalah dipakai ya. Ini bisalah dipakai sebagai next resistance lah bahasanya ya. Next resistance bahasanya. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi apa namanya? Buy, sekarang sih belum bisa karena marketnya sudah terlanjur running. Dari segi H4 sih memang marketnya itu tidak pernah ada close di atas ini. Ini cukup riskan sih sebenarnya kalau nge-buy di resistance sekarang ya, karena ini mepet loh. Ini mepet nih. Kesini kan cuma perlu 124 pip. Jujur rada berat untuk ambil buy sebenarnya. Jujur lah ya, jujur rada berat untuk ambil buy. Nggak kayak kemarin ya kan sudah turun kemudian bisa di buy. Ini jujur rada berat untuk di buy sebenarnya. Kalau saya pribadi mau ambil posisi buy kayaknya rada berat sih. Yang pertama ini bisa saya katakan sebagai area supply juga. Ya, ini sebagai area supply juga. Kalau supply-nya di break ya ini masih ketahan ini ya di 2663. 2663, 2664 di sini. Makanya saya rada berat kalau mau ambil buy sebenarnya. Kalau buy bagusnya gimana? Kalau buy bagusnya adalah kalau 2665 ya, ini kan mepet nih dengan 2665. Kalau 2665-nya itu lewat, memang sih itu cukup ekstrim buy di atas sebenarnya. Cuman karena dari segi time frame-nya kecil, di M30 marketnya itu lebih condong, ini kan clean candle ya, ini clean candle, nggak ada reaksi apapun kemarin. Reaksi kemarin ini hanyalah pada saat market kena 61,8. Kena 61,8 kemudian marketnya kan drop. Nah kalau marketnya naik lagi ya, ngebreak 61,8 lagi sekali dan ngebreak support become resistance juga, mungkin saya akan ambil buy di sini, target sampai 2680. Karena di M30-nya ada area supply-nya di sini. 2680 lah sampai titiknya. Atau enggak 2679, kasih spare sedikit nggak masalah. Kalau dipaksain kalian sampai 2685 bisa. Ya. Tapi ingat ini kan jaraknya masih cukup lumayan tinggi ya. Masih cukup lumayan tinggi jaraknya. Makanya rada berat kalau buy di atas sekarang sebenarnya. Memang kalau memang nanti marketnya memberikan kita kekuatan naik dan breakout dengan pasti, bukan hanya sekedar false break ataupun breakout langsung reject turun lagi, itu beda ya. Jangan seperti itu. Better langsung close candle seperti ini, kemudian close lagi seperti ini,
ya, close lagi seperti ini. Nah ini enak nih, breakout, retest dikit baru ngebuy, cukup lah ya. Jadi kalau diukur misalnya kalian ngebuy di 2668 gitu kan ya, 100 pip juga oke lah gitu. Oke, kalau buy di bawah saya rasa untuk saat ini rada berat sih, karena kalau dilihat ini marketnya respect yang ada di level ini kemarin ya, di sini di 2634. Memang sih di sini kemarin marketnya kan breakout. Nah breakout di sini ternyata seperti bahasa SMC ataupun ICT bisa dikatakan seperti apa ya, sell side liquidity. Tapi kalau saya pribadi ini menganggapnya ada area demand di sini, soalnya dia ngebreak support, ngejar area demand, kena area demand, mantul tinggi, kemudian harganya langsung lari ke atas. Jadi bisa dikatakan 2634 masih dikatakan sebagai area valid support saat ini. Ya, walaupun bentukannya sih nggak bagus-bagus amat. Ya itu, di bawah 2634 ada area demand. Ngelewatin area demand seperti yang saya katakan kemarin, ya. Ini adalah liquidity-nya. Hati-hati. Jadi kalau nanti marketnya break lagi di bawah 2634, saya rasa hati-hati kalau mau nge-buy, itu aja. Ya, kalau mau nge-buy lagi di bawah 2634 ataupun masuk lagi ke area demand di sekitaran 2623, 2625 di sini, hati-hati ya. Bukan, ini kan sudah nggak fresh ini demand sudah tidak fresh. Kemudian juga ini ngebreak lagi sekali 2634, sedikit berat sebenarnya. Tapi kalau kalian ada yang mau maksa ya di atas 2656, kalian mau ngide buat ngebuy tipis aja ya boleh lah. Ini kan ngambilnya 80 pip juga ya, terserah sih kalian. Kalau saya pribadi sih better di atas 2665 ya, 2665. Kalau misalnya marketnya itu break tinggi seperti ini, saya nggak ngebuy ya. Kalau ada market nanti breaknya langsung seperti ini, langsung sampai 2675 dari misalnya opennya itu di 2660, langsung satu candle tuh naiknya 100 pip ya, sampai 2670 seperti ini tanpa retest dan marketnya langsung lari lagi, saya nggak ngebuy. Better saya langsung saya geser SL plus saya yang sudah di sini, mungkin di 2634 atau nggak di 2650. Itu aja. Berarti saya nggak ada nambah muatan lagi. Itu aja sih. Ya. Oke. Kalau kalian ingin nge-sell di 2650, 2656, consider bahwa ini marketnya sedang untuk bisa bergerak naik sih, untuk yang saya lihat. Ya. Kalau dilihat dari bentukan market structure-nya sekarang ya, secara H4 nih. Secara H4 ini kan marketnya sudah ngebuat ya ini high, ini low, ini high, ini low, dia tinggal ngebuat higher high baru. Berarti otomatis marketnya kan begini. Jadi ada internal bullish di dalam bearish yang drop kemarin. Ya. Di dalam bearish structure seperti ini sudah mulai ada yang namanya internal bullish. Sudah mulai ada karena sudah membuat yang namanya higher low secara berurutan. Oke. Kalau dari H1 ya kalian juga bisa lihat ya kan, begini bentukannya. Ini begini. Nah, ini tinggal, ini kan masih sideways nih. Ya, jadi kalau dia ngebreak 2660-nya, ya dia bakal menciptakan higher high yang baru. Entah di mana marketnya ngebuat higher low yang baru, atau mungkin dia ngebuat sideways lagi sampai sini, mungkin dia akan ngebuat higher low baru dia akan ngebuat higher high lagi. Ini juga bisa. Yang pasti ini marketnya masih dalam kondisi bullish. Kalau dicari target, memang secara teori candle ini kan di 2663, 2664 sebagai support become resistance, kemudian di M30 ada supply-nya di 2680. Kalau kita pakai Fibonacci sekarang, kita gabung sekarang ya dengan Fibonacci swing yang terjadi sekarang. 1272 itu ada di 2668 dan 1618 ada di 2681. Berarti tadi saya benar, yaitu di 2680 kalau ada kalian ngebuy di atas 2665, kemungkinan marketnya nabrak ya 2668 seperti ini, kemudian terjadi retracement ke bawah. Retracement kecil seperti ini misalnya, kemudian marketnya balik lagi, naik lagi, baru saya akan ngebuy targetnya sampai 2680. Saya nggak akan targetkan sampai 2681 karena ini adalah 1618. Better saya sparekan sedikit di bawah untuk ambil take profit. Begitu.
Oke, jadi untuk targetnya adalah ini bisa sampai 1618 kalau 2658-nya di break. Ya, sekaligus nge-break area supply, nge-break 61,8-nya dari swing yang ada di sini. Ya, tuh. Ini kan swing 61,8 nih. Ya, ini 61,8 dan juga 100%. Jadi kalau ini lewat 61 dan 100%, naiknya bisa sampai 1272, mepet 1272 itu mepet dengan 78,6. Kalau dari naik dan retrace mungkin saya akan nge-buy target sampai 1618 atau enggak 2680 aja. Begitu. Oke. Jadi ingat, hari ini adalah penutupan di candle monthly dan juga weekly. Dan sekali lagi saya nggak expect kalau marketnya bakal bisa naik di atas 2714. Kalau 2685 itu masih make sense sedikit ya, masih make sense sedikit. Karena ya itu 500 pip. Mungkin karena news hari ini bisa ngebawa sampai sana, bisa aja. Cuma kalau naik sampai 2714, 2720 ya mungkin berat ya. Yang bisa saya analisakan adalah sampai itu ya, sampai 2680, 2685. Tapi kalau sampai nanti malam ini marketnya terus naik ya, terus naik begini, nanti akan saya update di Discord. Oke? Sama halnya dengan kalau misalnya ini marketnya turun ya. Kalau ini marketnya turun ngelewatin area demand dan juga ngelewatin low terakhir di sini, nanti saya juga akan update di Discord. Ya. Karena itu adalah merupakan penurunan yang ekstrim. Jadi kalau naiknya ekstrim dan juga turunnya ekstrim akan saya update nanti di Discord. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan di bulan Desember 2024. Bye-bye.